Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan kemurahannya kepada kita di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari tadabbur surah Maryam, yang mana malam ini insyaallah kita akan membaca beberapa ayat dari surah Maryam. Mungkin bisa dilihat di mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan huruf kaf ha ya ain sad. Ini yang dikenal di dalam ilmu Al-Quran dengan huruful muqatta'ah fi fawatihis suwar. Huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus yang ada pada pembukaan surah, yang mana ikhwani fillah di dalam Al-Quran banyak sekali kita dapatkan di awal surah, di pembukaan surah, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan huruful muqatta'ah ini, huruf-huruf yang terputus-putus. Dalam artian dia berupa huruf dan tidak berbentuk kalimat. Ya, dikatakan huruful muqatta'ah karena dia berupa huruf-huruf yang tidak menyusun suatu kalimat. Bahkan di surah pertama dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, yakni surah Al-Baqarah, itu diawali dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim.
Dan tentunya kita semua sudah paham ya bagaimana cara membaca dari huruful muqatta'ah ini. Dibaca sesuai dengan huruf hijaiyah. Huruf alif dibaca alif, huruf lam dibaca lam, kemudian mim. Ya. Demikian pula kaf dibaca kaf, ha, ya, ain, sad, begitu ya. Bukan dibaca kaha ya aso. Nah, jadi dibaca sesuai dengan bacaan huruf hijaiyah, karena dia adalah huruful muqatta'ah. Apa makna daripada huruful muqatta'ah ini? Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa huruful muqatta'ah ini tidak diketahui apa maknanya. Makanya ahli tafsir ketika menyebutkan huruf muqatta'ah, mereka menyebutkan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha mengetahui tentang apa yang diinginkan dengan huruf-huruf ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, menyebutkannya di dalam Al-Qur'an bukanlah sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Jelas ya? Namun kita tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya apa maksud daripada huruful muqatta'ah ini, sehingga tidak boleh seseorang itu ya menafsirkannya sendiri. Kadang kita dengarkan ada orang menafsirkan sendiri ya, alif lam mim, alifnya itu begini, lamnya itu begini, mimnya begini, dan seterusnya ya. Ini termasuk perkara yang tidak dibenarkan ya di dalam penafsiran Al-Qur'an. Maka na'am, kita katakan kita tidak mengetahui apa maknanya. Allah yang maha mengetahuinya. Jelas ya? Kemudian pada ayat yang kedua di sini Allah berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Ini adalah berita, ya, penyebutan berita tentang rahmat Allah, rahmat Rabbmu terhadap hambanya, yaitu Zakaria. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, dzikru rahmati rabbik ay hadza dzikru rahmatillahi bi'abdihi Zakaria. Maksudnya adalah ini tentang penyebutan kasih sayang Allah terhadap hambanya Zakaria. Zakaria ini bisa dibaca Zakaria, bisa juga Zakaria. Ya, dibaca qasar dan mad ya. Namun yang masyhur dalam cetakan Al-Qur'an yang ada di tangan kita itu Zakaria. Yang mana beliau adalah seorang nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terutus kepada kaum Bani Israel. Dan beliau ini dari keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Zakaria, beliau adalah seorang nabi dan rasul
yang telah mengemban amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya, mendakwahkan tauhid, memerangi kesyirikan, mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim bahwasanya Nabi Zakaria ini adalah annahu kana najjaran. Beliau ini adalah seorang tukang kayu, berprofesi sebagai tukang kayu. Beliau mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau makan dan memberi makan kepada keluarganya itu dari hasil upah beliau menjadi seorang tukang kayu. Dan demikianlah jemaah sekalian, kita melihat bagaimana para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang mana tugas utama mereka adalah dakwah ilallah, namun mereka memberikan contoh kepada kaumnya untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berpangku tangan kemudian mengharapkan uluran tangan manusia. Maka kita dapatkan para nabi dan rasul Allah itu rata-rata mereka memiliki khirfah, memiliki profesi, pekerjaan. Nah, dan pekerjaan umum seluruh nabi dan rasul Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu secara umum para nabi itu pasti pernah menjadi apa? Penggembala kambing. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah haditsnya yang sahih, kata beliau, "Ma min nabiyyin illa kana ra'iyal ghanam." Tak seorang pun nabi yang Allah utus ke permukaan bumi ini kecuali dia pernah menggembala kambing. Sebutkan oleh para ulama hikmahnya, mereka dilatih untuk menggembalakan, mengatur kambing-kambing tersebut dan melatih kesabaran mereka sebelum mereka mendapatkan tugas mengemban amanah ini yang sangat membutuhkan kesabaran dalam mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan kebenaran ini kepada umatnya. Yang mana ya, kambing itu adalah hewan yang sangat sulit untuk digembalakan. Dan siapa yang berhasil menjadi seorang penggembala kambing, maka ya dia akan memiliki akhlak dan perangai yang lembut. Berbeda dengan penggembala apa? Penggembala unta. Ya. Itu rata-rata penggembala unta perangainya kasar-kasar, karena unta tabiatnya seperti itu, harus dikasari, diteriaki. Sementara kambing, ya kalau diteriaki tambah lari, begitu ya. Tayyib. Itulah profesi para nabi dan rasul Allah. Tapi secara khusus mereka memiliki profesi masing-masing. Di antaranya di sini Nabi Zakaria, beliau adalah seorang najjar. Tayyib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Zakaria. Tatkala beliau bermunajat kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idnada rabbahu nidaan khafiyya." Tatkala beliau berdoa meminta kepada Rabbnya dengan permintaan yang khafiyya, yang lembut, yang tersembunyi,
meminta dalam keadaan tidak didengarkan oleh orang lain. Nah, baik, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, kenapa Nabi Zakaria di dalam doanya itu berdoa dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang mengetahui hanya dirinya dengan Allah. Naam, ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zakaria tidak ingin memperdengarkan doanya ini kepada orang, khawatir beliau ditertawakan oleh orang. Karena beliau meminta sesuatu yang menurut nalar manusia itu mustahil terjadi. Namun sebagian ulama ahli tafsir juga berpendapat bahwa beliau memintanya dengan suara yang lembut, suara yang disembunyikan, tidak diperdengarkan kepada orang lain, karena Allah itu maha mendengar terhadap bisikan-bisikan hambanya. Dan doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan dengan suara yang direndahkan ini menunjukkan apa? Perendahan diri dari orang yang meminta. Nah, dan ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia lebih mengedepankan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meminta kepada Allah dengan suara yang direndahkan. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru', penuh dengan ketundukan, wa khufyah, dan dirahasiakan, dengan melembutkan suara, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang diinginkan oleh Allah. Maka dari itu termasuk dalam bentuk kurang adab di dalam berdoa kepada Allah ketika seorang itu berdoa kepada Allah sambil teriak-teriak. Ini adalah doanya orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Beliau memilih berdoa dengan suara yang rendah, penuh dengan ketenangan, dirahasiakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doa beliau? Kata Allah, "Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya." Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, inni wahanal azmu minni, sungguh saya ini adalah hamba yang tulang belulangku telah menjadi lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepala ini sudah berubah menjadi uban, yakni rambutnya sudah beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan di dalam berdoa kepadamu wahai Rabb, saya tidak pernah kecewa." Belum disebutkan apa permintaannya ya. Lihat adab seorang nabi dan rasul Allah ketika berdoa. Ya. Yang ini harusnya kita jadikan sebagai contoh dalam berdoa jika ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah,
Beliau benar-benar menampakkan kerendahan diri di hadapan Allah. Kemudian diawali dengan keluh kesah di hadapan Allah. Ingat, berkeluh kesah di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang dituntut. Namun berkeluh kesah di hadapan manusia itu adalah sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena itu adalah perkara sia-sia dan menunjukkan kurangnya ketawakkalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria berkeluh kesah di hadapan Allah. Dia sebutkan kelemahannya di hadapan Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Rabbku, sungguh tulang belulangku sudah menjadi lemah, rambutku sudah beruban. Apa maknanya ini? Saya ini sudah lemah secara zahir dan batin, dan saya ini adalah seorang hamba yang sudah menjadi tua, semakin mengkhawatirkan mendekati alam kubur. Kemudian coba lihat doanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, wahai Rabbku, dan saya sama sekali tidak pernah kecewa tatkala berdoa kepadamu. Ini namanya husnudzan. Ya? Berbaik sangka kepada Allah. Optimis di dalam berdoa. Ini syarat diterimanya doa. Tatkala seorang itu senantiasa optimis, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi melarang seorang berdoa dan tidak optimis untuk dikabulkan doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berdoa, "Ya Allah, ampunilah saya kalau kamu mau." Artinya apa? Kalau tidak usah ya tidak apa-apa. Kalau tidak diampunkan ya tidak usah, tidak apa-apa juga. Tapi kata Nabi, "Wal ya'zimil mas'alah." Hendaklah orang meminta itu berazam, benar-benar punya keinginan kuat untuk dikabulkan doanya. Lihat Nabi Zakaria, betapa optimisnya dalam berdoa. Beliau mengatakan apa? Ya Allah, saya tidak pernah kecewa dalam meminta kepadamu. Saya yakin kamu akan kabulkan doa saya ini, permintaan, permohonan saya ini. Jadi, saya ulang ya, bahwa adab dalam berdoa itu yang pertama disebutkan, yang kita bisa ambil pelajaran dari doa Nabi Zakaria ini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan tadarruan wa khufyah, penuh dengan perendahan diri, penghinaan diri kepada Allah, dan ya dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Berdoa di tengah malam tidak didengarkan oleh orang lain. Berdoa merengek kepada Allah hanya antara dirinya dengan Allah yang mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memanggil dan menyebut nama Allah. Dia menyebut Allahumma atau Rabbi, ya Allah. Lihat di sini Nabi Zakaria, tatkala beliau berdoa, beliau berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni. Memanggil dengan kata Rabb. Makanya Nabi SAW tatkala beliau menyebutkan kisah seorang hamba, ya, dalam hadis yang masyhur ya, kata Nabi, seorang hamba berdoa kepada Allah, asy'atha akbara, rambutnya semrawut, kakinya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, seraya dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb.
Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Kata para ulama, syarat dikabulkannya doa semuanya sudah dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah, sampai-sampai tidak diperhatikan lagi penampilannya di hadapan manusia. Berdebu, semrawut keadaannya, minta kepada Allah. Syarat yang kedua, dia telah menengadahkan tangannya. Yang ketiga, dia menyebut nama Allah di awal doanya, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi sayangnya kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dia diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Nah, ikhwani fiddin, ya, ini penting sekali menyebut, ya, berkomunikasi langsung dengan Allah, menyebut nama Allah, ya Rabb atau Allahumma. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan keluh kesah kita kepada Allah, sehingga semakin nampak betapa lemahnya kita di hadapan Allah dan betapa butuhnya kita kepada Allah. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, tulang belulangku sudah menjadi lemah, rambutku sudah beruban. Kemudian yang keempat, apa? Optimis kepada Allah, berbaik sangka, husnudzan kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan ya Allah, saya tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu. Masya Allah. Ini adab dalam berdoa, ikhwan. Ingat, kita berada di bulan Ramadan, ya, bulan saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan dan permintaan yang sebanyak-banyaknya. Naam. Kemudian beliau melanjutkan doanya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh saya sangat mengkhawatirkan kerabatku sepeninggalku nanti. Sementara istriku adalah seorang wanita yang aqira, wanita yang mandul. Ya, jadi sudah divonis istri beliau adalah seorang wanita yang mandul, tidak mungkin bisa melahirkan, gitu ya. Tapi Nabi Zakaria tetap minta, fahabli min ladunka waliya. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang yang akan menjadi penerusku nanti. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang mana penerusku itu nanti akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, dan jadikanlah dia sebagai seorang keturunan yang diridai. Baru Nabi Zakaria menyebutkan maksud permintaannya kepada Allah, apa yang diinginkan. Ternyata Nabi Zakaria minta apa? Minta anak, minta keturunan. Nah, tapi bersamaan dengan itu, beliau tahu akan kekurangannya. Beliau memiliki seorang wanita seorang istri yang sudah mandul. Ya, tidak mungkin dikabulkan lagi doanya. Tidak mungkin
memiliki keturunan lagi. Tapi Nabi Zakaria tetap meminta keturunan. Apa tujuannya beliau minta keturunan? Ya, coba lihat di sini. Di sini disebutkan wa inni khiftul mawali. Dan sungguh saya ini sangat mengkhawatirkan kerabat yang saya tinggalkan nanti. Kenapa? Ya, itu tadi disebutkan oleh beliau ya, bahwa tulang belulangku sudah menjadi lemah. Saya sudah beruban, artinya saya sudah semakin tua. Khawatir akan meninggal, tidak ada penerusku. Ketika saya meninggal tidak ada penerusku, saya mengkhawatirkan siapa? Kerabatku yang saya tinggalkan. Ya. Dan kerabat beliau yang diinginkan di sini adalah tentunya keluarga beliau dan seluruh umat beliau, pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Nah, yang mana kata para ulama di sini Nabi Zakaria mengkhawatirkan tidak ada penerus karena dari yang lain itu beliau tidak melihat ada yang bisa meneruskan apa yang beliau berada di atasnya itu. Makanya beliau minta keturunan supaya ada yang menjadi penerusnya. Nah, dan di sini Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam menyebutkan istri saya itu apa? Aqira, wanita yang mandul. Dan ini kata para ulama ahli tafsir sangat berbeda dengan kondisi istri dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Siapa dia? Hajar atau Sarah? Terjadi khilaf ini. Masya Allah. Baik, Sarah ya. Nah, Hajar itu adalah istri beliau dari budak yang beliau merdekakan. Tayyib. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari istrinya siapa? Sarah ini tidak punya anak bukan karena Sarah ini mandul, tapi memang tidak direzekikan kepadanya seorang anak sampai umur tua. Kalau Nabi Zakaria memang istrinya mandul, tidak mungkin punya anak. Ini perbedaannya ya. Nah, baik. Kemudian di sini disebutkan ya tujuan beliau meminta keturunan adalah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar supaya keturunanku itu bisa mewarisi saya dan mewarisi keluarga Yakub. Terjadi khilaf ya, perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apa maksud yarithuni di sini? Mewarisi saya. Apakah maksudnya mewarisi harta atau mewarisi ilmu dan kenabian? Ya. Tentunya yang benar di sini, yang rajih, Nabi Zakaria ingin seorang putra agar mewarisi beliau dari sisi apa? Keilmuan dan akan menjadi nabi kelak. Karena untuk mewarisi beliau dari sisi harta itu tidak mungkin. Disebutkan beberapa alasannya oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jelas ya? Alasannya ya, ada beberapa alasan tidak mungkin. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria adalah harta bendanya. Ya. Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Zakaria itu adalah seorang najjar. Beliau bukan seorang saudagar kaya, bukan orang yang memiliki harta yang banyak, tidak.
Bahkan beliau hanya seorang apa? Tukang kayu. Nah, yang beliau hanya memakan dari hasil jeripayanya menjadi tukang kayu itu. Nah, menunjukkan beliau bukan orang yang hartawan. Tayyib. Kemudian alasan yang kedua disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa seorang nabi bagaimanapun banyaknya hartanya, kalau dia meninggal itu tidak boleh diwarisi. Tidak boleh diwarisi oleh keturunannya. Jadi tidak mungkin Nabi Zakaria minta mengkhawatirkan tidak ada yang mewarisi harta bendanya. Seandainya pun harta bendanya banyak, tetap keturunannya tidak bisa mewarisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La nurath ma tarakna fahuwa sadaqah." Dalam riwayat yang lain, "Nahnu ma'syaral anbiya la nurath." Kami ini segenap para nabi tidak boleh diwarisi. Maka harta apapun yang kami tinggalkan fahuwa sadaqah, itu adalah sedekah, bukan warisan. Ini alasan yang kedua. Tidak mungkin beliau mengkhawatirkan tidak ada yang mewarisinya dari sisi harta. Taib. Alasan yang ketiga, di sini pada ayat berikutnya Nabi Zakaria mengatakan, "Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub." Yang mana saya harapkan keturunan ini nanti mewarisi saya dan mewarisi keluarga atau keturunan Nabi Yaqub. Kalau mewarisi keturunan Nabi Yaqub berarti yang diinginkan adalah apa? Kenabian dan ilmu, bukan harta benda yang diturunkan secara turun-temurun. Paham ya? Maka dari itu Nabi mengatakan, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilm." Para nabi itu meninggal tidak pernah mewariskan mata uang emas ataupun mata uang perak. Tidak. Tapi yang mereka wariskan itu hanyalah ilmu. Maka jelas di sini ikhwan, bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi Zakaria di sini, yarithuni, ya keturunan yang kelak akan mewarisi saya dari sisi apa? Dari sisi ilmu dan kenabian, ya, bukan dari sisi harta benda. Di sini jamaah sekalian, para ulama kita menyebutkan satu faedah penting, yaitu para nabi dan rasul Allah tatkala mereka akan meninggal, yang paling mereka khawatirkan adalah tentang agama orang-orang yang ditinggalkannya. Bukan yang dikhawatirkan adalah harta bendanya, perdagangannya, perusahaannya, lokasinya yang luas, anak-anaknya apa yang akan dimakan nanti. Bukan. Tapi yang dikhawatirkan oleh para nabi adalah apa? Tentang agama mereka. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan dakwah ini sepeninggal saya? Ini yang menjadikan para nabi dan rasul Allah itu risau, khawatir. Jangan sampai sepeninggalnya tidak ada yang melanjutkan dakwah ini, sehingga manusia di atas kegelapan dan kesesatan. Nah, dan ini yang ya kita lihat dari kisah para nabi dan rasul Allah. Mereka berwasiat sebelum meninggalnya, wasiat di atas apa? Di atas agama. Nah, Nabi Zakaria khawatir jangan sampai dia meninggal tidak ada yang melanjutkan dakwahnya. Makanya dia minta ya kepada Allah keturunan. Para nabi dan rasul tidak pernah minta keturunan untuk tujuan-tujuan dunia. Ya.
agar supaya ada yang mewarisi hartaku nanti. Ini kadang orang seperti itu ya, punya harta yang banyak, tidak ada keturunannya. Khawatir, lari kemana nanti harta saya kalau saya meninggal? Iya kan? Iya. Tapi kalau para nabi bukan itu yang menjadikan mereka khawatir. Yang dikhawatirkan adalah agama. Siapa yang melanjutkannya? Ya. Siapa yang akan melanjutkan dakwah tersebut? Maka Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam minta keturunan kepada Allah. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan beliau tahu istrinya tidak mungkin melahirkan. Tapi karena keyakinan yang kuat kepada Allah, beliau tetap minta keturunan. Ini ada ibrah yang luar biasa, contoh luar biasa dari beliau, bahwasanya seorang hamba tatkala dia minta kepada Allah yakin akan dikabulkan. Itu adalah modal utama dikabulkannya doa. Sampai-sampai Nabi Zakaria perkara yang mustahil saja beliau tetap minta. Beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini mustahil karena istrinya apa? Dinyatakan mandul. Tapi beliau tetap mengharapkan bisa. Ya, beda misalnya kalau orang mau punya anak tapi tidak mau menikah. Minta anak tapi tidak mau menikah. Wah, ini mustahilnya luar biasa ya kan? Ya, kalau Nabi Zakaria ada istrinya hanya mandul, itu kan bisa diangkat oleh Allah mandulnya, kan begitu ya? Maka walaupun kelihatannya mustahil, Nabi Zakaria tetap minta kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya istrinya mandul, ditambah lagi oleh beliau adalah apa? Disebutkan di awal doa tadi, inni wahanal azmu minni. Saya ini tulang belulangku sudah menjadi lemah. Artinya apa? Ini isyarat bahwasanya kalau tulang belulang saja sudah lemah, syahwat pun sudah mulai lemah. Betul? Keinginan pada syahwat sudah lemah. Maka ini penghalang luar biasa ini mendapatkan keturunan. Istri mandul, suami tulang sudah keropos, sudah lemah, rambut sudah beruban. Tidak masalah beruban sebenarnya kalau masih kuat ya. Tapi yang masalah ini beliau sudah sebutkan ini benar-benar lemah lahir dan batin. Coba lihat, bersamaan dengan lemahnya beliau, istrinya mandul, sangat sulit, ya, sangat mustahil diperkirakan dia punya anak. Tapi karena keyakinan kuat kepada Allah, dia tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan dikabulkan oleh Allah. Pelajaran penting dari kisah ini jamaah sekalian, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terus minta, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan apa? Rahmatnya kepada kita dan pertolongannya insyaallah taala. Baik. Sekira cukup demikian dulu. Ya, kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-6. Insyaallah kita lanjutkan di malam berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.